Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 Konvergensi Media dengan aku Nana Priyuni. Saya Sylvie Kemadana Syakila. Saya Zahra Akira. Saya Lucky Satria. Saya Muhammad Hanif. Saya Dio Gibran Halik. Saya Sarah Hazari. Saya Randy Saputra. Saya Wahyudi Dharma Effendi. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara Konvergensi Media. Berikut videonya. Di sini kami akan menyebutkan alasan memilih narasumber karena narasumber memiliki 8,9 ribu pengikut di Instagram dan menjadi winner Buta Hijab Influencer Indonesia 2023 dan sudah menerima hasil dari endorse di Instagram dan sudah berkecimpung di dunia media sosial sebagai influencer sejak 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita lagi bareng dengan Kak Ola, yaitu winner Putri Hijab Influencer Indonesia tahun 2023. Kak Ola ini sekarang bekerja di kampus Universitas Muhammadiyah Riau dalam bidang biro kemahasiswaan. Tapi guys, perlu digarisbawahi, Kak Ola ini merupakan influencer dengan jumlah pengikut 18,9 ribu pengikut. Tepuk tangan dulu guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan wawancara Kak Ola terkait Konvergensi Media. Yuk saksikan wawancaranya. Oke, Kak Ola sendiri nih, gimana perkembangan teknologi digital mengubah cara kakak dalam membuat konten untuk followers kakak tadi? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh mulainya bukan dari Instagram, aku mulainya dari YouTube. Nah, jadi aku ngerasa dengan perubahan media untuk pembuatan dan pengelolaan konten itu, awalnya kita kalau biasanya buat YouTube itu videonya dieditnya di komputer kan, atau di laptop. Nah itu pakai Adobe Premiere, belum lagi susah editingnya. Tapi dengan pengembangan teknologi sekarang yang bisa edit di HP dengan aplikasinya yang banyak juga, itu membuat kita lebih cepat untuk mengelola ataupun membuat kontennya. Jadi lebih mudah untuk ngirimnya ke masyarakat. Berarti sebelum ke Instagram, Kak Ola ini udah aktif dulu di YouTube guys. Jadi berarti ada beberapa platform media digital yang Kak Ola gunain. Kalau TikTok Kak ada TikTok aku gunain baru-baru ini. Gimana strategi kakak dalam membedakan konten TikTok sama Instagram, atau kakak buat sama aja? Oke, kalau misalnya sekarang aku sadari kalau TikTok sama Instagram itu dia punya perbedaan. Kalau misalnya TikTok kita bisa upload video walaupun dengan kostum yang sama ataupun ide-ide yang sama. Tapi kalau Instagram itu lebih ke personal brand kan. Itu kelihatan banget dari kita pakai baju yang berulang kali untuk deretan video 3, itu tuh akan beda hasilnya dengan kita di TikTok menggunakan 6 video dengan baju yang sama. Itu yang aku sadari. Cuman beberapa konten memang aku langsung post antara Instagram dan TikTok itu sama. TikTok itu tapi lebih banyak sih di keseharian. Jadi ada beberapa video di TikTok yang nggak ada di Instagram. Itu aku mengakali. Oke, berarti kadang kalau seandainya kontennya bisa untuk dibarengi di dua platform itu kakak pakai dua platformnya. Terus Kak, gimana cara kakak nentuin platform yang sesuai dengan karakteristik kakak nih, atau dengan karakteristik audiensnya? Apakah kalau di TikTok kan biasa sering jedak-jeduk atau apa gitu, apakah kakak ngikutin algoritma yang seperti itu atau gimana Kak? Jadi kalau misalnya ini ya menentukan platformnya, sebenarnya kita platformnya banyak kan, nggak cuma Instagram, TikTok ataupun platform lainnya. Cuman yang memang setelah aku pakai semuanya, pada akhirnya aku memutuskan untuk pakainya cuma Instagram sama TikTok. YouTube aja sekarang udah vakum. Nah, kalau untuk audience aku, karena targetnya juga udah beda, ranah kerjaan juga udah beda, kayaknya yang paling mudah untuk menyebarkannya itu lebih ke TikTok sama Instagram. Kalau misalnya keseharian itu lebih ke TikTok sih, tapi kalau misalnya kita mau branding yang kuat dari Instagram, kalau YouTube pun di YouTube Shorts-nya. Jadi aku jarang banget pakai untuk upload video landscape lagi di YouTube. Oke. Sebenarnya nih Kak, dari dua platform itu sebenarnya masing-masing platform kakak punya target audiensnya nggak? Gimana kakak cara memahami kebutuhan? Oh, kalau di TikTok tuh audiens aku tuh lebih cenderung anak SMA ke bawah nih. Kalau di Instagram tuh lebih cenderung yang kayak gini. Apakah kakak
punya target audiens utama dalam setiap platform kakak? Sebenarnya untuk TikTok sama Instagram sendiri dia udah ngarah ke yang sama ya, sama-sama di usia 18 sampai mungkin 30. Tapi kalau misalnya Instagram itu karena aku brandingnya sebelumnya Winner Putri Hijab Influencer Indonesia, jadi lebih ke arah Gen Z yang untuk ranah-ranah outfit lah, lebih kebanyakan, walaupun aku selipkan untuk konten-konten daily kerjaan. Tapi kalau TikTok itu udah mulai ke ranah-ranah daily life sih, apalagi ke kerjaan. Terus juga untuk orang-orang yang memang masuk universitas itu juga lebih ke TikTok dibanding ke Instagram sebenarnya. Tapi iya sih kak, kalau Nana pribadi tuh kalau mau nengok vlog kakak tuh kan kadang ke TikTok, tapi Iya. kalau mau tengok hijab atau apa gitu kan kadang gitu Nana lebih ke Instagram sih memang. Dari kedua platform ini kak, ada nggak cara kakak untuk mengukur indikator keberhasilan suatu konten kakak ini, atau entah dari jumlah tayang atau tambah pengikut atau gimana, itu ada nggak kak? Lebih ke ini sih kalau aku pribadi, share sama views dibanding komen, karena yang aku sadari kadang orang banyak yang nggak mau komen, cuman banyaknya itu direct message atau dia nge-share ke orang lain. Jadi aku kalau Instagram aku lebih prefer untuk views sama share, tapi kalau misalnya untuk TikTok sendiri itu aku lebih prefer views. Oke. Sekarang tuh kan perkembangan tren kayak hijab tuh kan sekarang ada apa namanya kak, hiban Iya, ya. Itu kan salah satu tren media juga kan kak. Apakah memang kalau di algoritma platform media kakak itu agar konten itu tetap relevan, kalau sekarang tuh kan lagi tren hiban gitu, apakah kakak juga memperhatikan tren itu untuk konten kakak tetap relevan, atau kakak menyesuaikan sesuai diri kakak aja? Sebenarnya nyesuaiin diri sih kalau misalnya hiban ini, karena emang pada dasarnya aku emang suka pakai jilbab yang nemplok gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk tren-tren lainnya itu sebenarnya ada yang bisa diikutin, ada yang enggak. Kalau misalnya untuk dance trend, kalau selagi, karena kan aku pakai hijab ya, aku ngerasa ada juga bawa nama yang agak besar. Jadi kalau misalnya ikutin jedak-jeduk yang enggak, agak susah dengan kita konteksnya yang berhijab, aku nggak ikutin. Tapi kalau misalnya selagi dance trendnya masih bisa diikutin, itu aku ikutin, tapi ditambah misalnya aku buat kata-kata gitu. Jadi nggak hanya dance trend aja ya gitu, karena balik lagi niche aku apa itu harus dipertimbangkan juga. Berarti nggak yang mau promosi jilbab hiban nih ikut dance Brazil gitu gitu. Aduh susah ya. Susah ya kita Susah nyesuainya. banget. Menurut kakak, dari kakak udah pindah nih 3 platform gitu, apakah perilaku masyarakat itu di era digital ini mempengaruhi cara masyarakat itu mengakses informasi atau berkomunikasi gitu kak, menurut kakak? Kalau sebenarnya dari ketiga itu beda-beda sih warganya ya, karena netizennya tuh beda-beda gitu. Aku ngerasa kalau netizen di platform TikTok itu lebih lucu-lucu, tapi kalau Instagram itu lebih punya pandangan lain gitu. Dan cara komunikasi juga beda sih menurut aku, dan tergantung lagi kita. Makanya kalau ngebungkus itu ada masanya kayaknya nggak bisa deh diupload ke Instagram, tapi kayaknya bisa deh diupload keduanya. Itu karena beda memang. Tapi ya juga sih kadang kalau kita tuh nengok video konten lucu di Instagram, tapi pas nengok komennya kadang nggak lucu juga. Tapi kalau di TikTok itu konten yang nggak lucu, kadang lihat komennya jadi lucu komennya kan kak? jadi Iya, lucu. bener-bener. Kakak BTW lulusan jurusan Aku teknik informatika. teknik informatika guys. Jadi menurut Kak Ola nih, apakah kakak memanfaatkan teknologi AI dalam kerja nih sekarang gitu kan, selaku yang ngedit atau kemarin tuh Nona ada notice konten yang sama Ibu Warek 3 itu Nona lucu kan nengok openingnya gitu kan, Ibu juga mau ke mana, mau ke Mapala ya, pakai topi itu Nona lucu tuh Nona lihat. Nah kakak sebagai influencer dan pada saat ini sedang bekerja juga, apakah kakak menggunakan AI? Aplikasi apa yang kakak gunain? Apakah itu ngebantu kakak untuk buat konten atau enggak ya kira-kira kak? Aku pakai AI. Aku pakai itu Gemini sama Claude. Nah, 2 itu. Kenapa aku pakai 2 itu? Aku ngerasa kalau bedanya 2 ini, kalau yang si Claude itu dia untuk kerjaan yang butuh berpikir
keras gitu loh. Tapi kalau Gemini itu dia menurut aku lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya aku, jangankan untuk konten, untuk curhat aja aku Gemini, oh iya. Jadi dua ini menjadi AI yang aku gunakan, dan memang artificial intelligence itu sangat membantu, terutama kalau misalnya untuk yang kita keperluan cepat. Contohnya buat caption, itu aku pakai AI sekarang. Kenapa? Karena aku masih harus pertimbangkan hal-hal lainnya. Tapi untuk konten ini ya, konten kerjaan. Terus juga saat kita stuck, aduh kira-kira aku buat konten apa lagi ya gitu. Aku tinggal masukin prompt yang sesuai. Aku bilang aku kerjanya di biro kemahasiswaan, terus aku tidak mau ini batas-batasannya. Nah, di situ Gemini dan Claude itu lebih cepat untuk memproses sesuai kebutuhan aku. Terus kita juga bisa buat timeline kan, 30 hari ke depan tolong buatkan aku video ini. Tapi karena kalau misalnya lagi mood tanpa mengikut timeline itu, aku bisa stok juga konten. Jadi kalaupun pada akhirnya nanti ada yang sesuai timeline dengan konten yang aku stok, aku tinggal edit, udah tinggal post. Berarti kakak tuh punya target maksimal sekian hari tuh harus upload konten, ada yang gitu nggak? Aku lebih ke minggu sih. Per minggu Jangan gitu. sampai hilang dalam seminggu, karena kalau misalnya hilang dalam seminggu otomatis langsung drop engagementnya. Jadi kakak tetap konsisten, minimal seminggu tuh ada yang diupload Iya, gitu ya? walaupun cuma story. Oh iya, oke paham. Nah berarti menurut kakak pribadi AI itu ngebantu kreativitas kita ya kak? Menurut kakak apakah itu menggantikan peran manusia atau sebenarnya justru malah membantu kita sebenarnya? Sebenarnya itu nggak bisa gantiin sih, tapi untuk kolaborasi bagus, karena sebagusnya kita nge-train AI itu, kreativitasnya itu pasti lebih kreatif yang train yang membuat prompt untuk AI gitu. Jadi walaupun kayak kita nih pengennya ini, kita udah tuangin sedetail mungkin, pasti hasilnya lebih kreatif kita kok sebenarnya. Cuman dia ngebantu banget untuk kita buka cakrawala kreativitas kita. Kemarin tuh Nona ada mantau kayak kakak endorse kayak gitu kan kak. Nah gimana cara kakak ngejaga etika komunikasi digital atau tanggung jawab deh dalam mempublikasi konten yang mungkin konteksnya itu kakak endorse gitu? Jadi pertama aku lihat dulu, misalnya kita endorse dari perusahaan gitu kan, aku lihat dulu ini batasan perusahaannya apa, dia itu lebih ke arah mana, jadi kita baca dulu. Terus juga ya memang sih kita nggak baca UU ITE secara detail, tapi at least kita kan tahu ya batas-batasan dalam dirinya gimana, batasan di sosial media itu sebenarnya seperti apa, itu kita tahu. Terus juga aku lihat ke diri aku sendiri, ini kira-kira konteksnya itu akan mengarah ke hal negatif atau enggak ya, gitu. Itu perlu dipertimbangkan sih menurut aku. Dan apalagi ya, lebih ke batasan diri sendiri sebenarnya. Nah, apakah Kak Ola ini punya pedoman tertentu terkait etika bermedia digital? Atau kayak gini, kadang kan kakak tuh mungkin endorse tuh banyak ya kak. Apakah kakak juga tim memilah yang kayak menyesuaikan dengan outfit kakak atau gimana? Ada yang kayak gitu nggak kira-kira kak? Aku pilah sih, jadi nggak semuanya diterima, karena melihat juga dalam diri cocok nggak sama pakaian atau cocok nggak sama kesehatan. Nah itu tuh harus dipilah. Terus ada efek jangka panjang nggak ya? Terus aku lihat dulu, kalau misalnya kita endorse itu kan biasanya dikirimkan dulu draftnya, ya kan? Nah itu apakah di situ akan mengarah ke hal negatif atau tidak ke depannya? Karena menurut aku pribadi, kalau kita pilih semuanya, itu yang dipertaruhkan tuh citranya kita, ya kan? Apalagi aku bawa nama instansi, terus aku juga bawa nama jabatanku sebelumnya yang melekat juga sampai sekarang, jadi hal-hal itu dipertimbangkan. Berarti kita tuh punya, jadinya ada batasan tersendiri ya kak untuk ngejaga itu tadi ya. Terus dengan 18,9 ribu pengikut sekarang tuh gimana interaksi kakak dengan audiens di media digital kakak? Apakah menurut kakak ada berapa penting tuh kakak tuh pengen, aku pengen tahu nih dari ini nih komentar atau dari pengembangan konten aku orang menarik atau kayak insight dari setiap ini itu tinggi terus atau enggak? Apakah kakak tetap melakukan evaluasi kayak gitu setiap konten kakak atau gimana ya kak? Sebenarnya aku ngelakuin evaluasi, cuma pada dasarnya aku nggak mau terlalu Instagram aku yang sifatnya itu untuk aku terlalu komersil. Jadi makanya aku juga tetap untuk upload.
kenapa aku upload daily vlog untuk ranah kerjaan itu aku ngerasa harus ada juga stigma, karena gini loh, aku tuh baca ada stigma di mana karyawan universitas itu seringnya itu negatif. Kalau misalnya kalian lihat di di platform, kalau misalnya kalian ketik tendik itu pasti banyak yang sifatnya negatif gitu loh, mengarah ke negatif dibanding positif. Nah aku pengen, oh ternyata tenaga pendidikan itu nggak sejutek itu kok sebenarnya gitu, ada sisi-sisi yang kayak gitu, dan aku nggak bisa nyalain mahasiswa juga, dan itu juga jadi evaluasi untuk kita yang bekerja di ranah kita sendiri juga kan, oh ternyata kita bisa kok milah sifat kita atau gimana untuk memperbaiki citra itu. Terus juga kenapa aku bawa kerjaan, karena aku pengen orang-orang tuh tahu gitu, ternyata instansi tempat aku bekerja itu bagus kok gitu. Positif, Walaupun saat ini kita masih meningkatkan ini ya, meningkatkan tibanya, kita tuh masih menjajaki lah tibanya kan instansi kita. Tapi aku pengen kasih tahu nih, ternyata Umri itu bagus kok, Umri itu family banget. Ada sisi-sisi yang itu yang pengen aku tunjukin, makanya nggak mau komersil banget pada akhirnya, makanya ada daily vlog di sana. Berarti tuh kakak tuh tip yang kayak bukan tidak menerima komentar, tapi lebih tepatnya kayak kakak tuh lebih pengen nunjukin, tapi memang sejatinya ya sih kak, kalau kita lihat gitu ya, konten buruk itu tuh pasti lebih cepat FYP, ya trending dibanding konten-konten positif sebenarnya. Karena itu kan membawa emosi ya. Jadi kayak kadang, oh dulu pernah ngalamin 10 tahun yang lalu, dia bisa komen, jadi kan lebih banyak, lebih naik juga kan gitu. Sementara kalau konten-konten positif nih orang pada bisa mikir kayak, oh yaudah dia paling keseharian dia aja nih kayak gitu kan. Tapi cukup ini juga ya, cukup berbaik hati juga Kak Olah ingin merubah pemikiran ya kami mahasiswa ini. Mungkin kadang ada yang kayak dilarang ini, nanti dia udah curhat aja di media sosial gitu kan, dosennya kayak gini atau kayak gini. Cuman jadi guys, dengan beberapa konten atau beberapa media kecil yang kita punya itu sebenarnya itu salah satu upaya kita juga untuk menunjukkan bahwa mungkin menjaga nama baik instansi atau menjaga nama baik kita sendiri juga gitu. Dengan Kak Ola ini juga selain bekerja di kampus kita ini, Kak Ola juga menjadi duta hijab influencer gitu. Jadi mungkin itu tuh ngebuat Kak Ola ini lebih pengen itu hal positif itu lebih ditonjolkan di awal gitu. Jadi orang nggak bisa mikir, oh dia udah nggak duta hijab, dia sekarang kerjanya kayak gini ya, enggak. Jadi orang tuh pengennya tuh, oh dia dari duta hijab tuh dia konsisten ya, dia sekarang malah dapat kerja yang lebih kayak gini. Bahkan dari jurusan kuliah juga nggak jauh melenceng ya kak, sekarang juga kerja di sini juga nggak jauh melenceng ya. Menurut Kak Ola nih, sudah menerima endorse, sudah berkecimpung di media sosial di 3 platform malah ya. Gimana menurut kakak perkembangan media ini ngasih peluang bagi kakak sebagai konten kreator, atau kakak ini pengen disapa konten kreator atau kreator ekonomi kak? Kayaknya lebih konten kreator aja Konten ya. kreator ya, karena nggak punya, aku harus punya penghasilan nih dari ini, nggak gitu ya Enggak kak? sih, karena mungkin udah punya penghasilan tetap juga, Iya. tapi ini peluang. Jadi walaupun kita kata kerjaan, tapi mana tahu ya, samping bisa jadi CEO kan tiba-tiba gitu. CEO ya. Kakak berarti berkecimpung di sini tuh di media sosial yang betul-betul lagi tingginya tuh sejak 2023 atau gimana kak? Iya, 2020. Kalau sosial media Instagram 2023. 2023 ya kak. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam mengelola media digital di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini kak? Cara mengelolanya ya. Iya sih, sebenarnya memang teknologi itu perkembangannya pesat banget. Orang nerima informasi dari yang dulu orang bisa nonton berjam-jam, terus nunggu iklan, terus juga lama-lama hitungan menit, sampai sekarang dalam 1,5 menit orang udah bisa tertarik untuk misalnya beli atau untuk mempengaruhi dirinya sendiri. Tantangannya ya menurut aku pribadi dalam memilah informasi juga, terus jangan cepat nangkap juga. Itu tantangan, jangan sampai salah info yang kita kasih tapi orang yang nangkapnya lain. Terus juga perubahan-perubahan itu juga kita harus nyesuaiin sih memang. Tapi memang balik lagi, ada perubahan yang bisa kita terima, ada perubahan yang
bisa kita ikutin, tapi ada perubahan juga yang kayaknya nggak bisa. Berarti Kak Ola ini guys menggunakan media sosial juga cukup bijak, bisa memilah. Jangan sampai pengikut Kak Ola ini termakan isu hoax contohnya yang kayak gitu. Jadi mungkin mulai dari kita dulu ya Kak, untuk supaya ruang lingkup kita tuh juga nggak termakan, ya kita juga nggak menyebarkan kayak gitu ya Kak. Nah, sebagai influencer nih Kak, Kakak kan dari jurusan teknik informatika nih. Apa pesan yang harus Kakak kasih ke kami nih, mahasiswa ilmu komunikasi yang sebenarnya mainannya itu memang udah di media digital, cuman banyak dari kami itu ini loh Kak, punya Instagram tuh yang kayak apa, orang-orang ini yang misterius gitu loh Kak, yang kayak ini foto profilnya tuh cuman kakinya doang gitu, terus isinya kurang. Sementara kan seperti yang Kak Ola bilang tadi, itu tuh mendukung, baik kalaupun udah punya pekerjaan tetap tapi ada sampingan nih gitu, kita gitu kan. Apa yang sebenarnya harus kami miliki nih Kak dari anak ilmu komunikasi ini untuk bersaing di era konvergensi media sekarang ini? Oke, kalau menurut aku sebenarnya dari ilmu sendiri kalian pasti sudah punya dari dasar malah dibanding program studi lainnya. Nah, karena kalian udah punya ilmu itu, seharusnya kalian lebih mudah untuk menjajaki media-media tersebut kan. Nah, jadi menurut aku pribadi yang harus anak ilmu komunikasi kembangkan, seperti tadi Instagramnya jangan foto kaki doang gitu, karena Instagram itu kan dari situ sebenarnya kita bakal dilihat oleh orang lain. Sebenarnya nggak hanya Instagram sih, kalau misalnya kalian kenal LinkedIn, nah LinkedIn itu kan dimana platform yang profesional sekali, dimana orang-orang akan menunjukkan sisi terbaik. Kamu punya LinkedIn nggak? Punya kan? Nah, yang lain mungkin punya LinkedIn, tapi ada juga yang nggak mau punya LinkedIn gitu, ataupun media sosial lainnya dia pendam. Sementara untuk mendapatkan peluang kerja, untuk mendapatkan citra, itu orang-orang kebanyakan sekarang lihatnya dari platform media sosial kita. Jadi sebagai orang yang memang sudah punya dasarnya, sudah tahu cara memilahnya, itu akan lebih mudah untuk kalian untuk membangun personal branding kita sendiri untuk kebaikan kita juga ke depannya. Oke, pertanyaan penutup nih Kak Ola. Gimana pandangan Kakak terkait masa depan dari konvergensi media ini, dan apa nih saran dari Kak Ola untuk generasi muda yang mungkin sekarang nih dalam hatinya tuh pengen mulai berkarir di bidang media digital seperti Kak Ola sekarang? Oke. Kalau menurut aku pribadi, perubahan itu cepat banget. Jadi kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, memang kita akan ketinggalan. Ini bahkan iPhone aja udah bisa flip nih katanya nih. Aku dengar-dengar dan baca nih iPhone bakal flip. Jadi kayak bisa dilipat gitu kan. Nah, itu kan hal yang cepet banget ya, padahal dia baru dirilis. Apalagi kita yang kita aja nggak mulai-mulai gitu loh. Jadi menurut aku, kalau misalnya kita hanya pikirkan pandangan orang lain ke depannya, ya sampai kapanpun kita nggak akan mulai, dan pada akhirnya kita juga tertinggal seperti orang-orang yang ngomongin kita gitu. Jadi mulai aja dari sekarang, karena dibalik konten kamu, dibalik niche kamu, ataupun dibalik community yang kamu build, itu orang-orangnya akan berkelompok secara manual tanpa kita sadari, dan akan meninggalkan orang-orang yang memang di luar dari ranah kelompok kita. Dan itu nggak ada masalah. Oke guys, jadi dari Kak Ola mulai aja dulu dari sekarang, karena kalau nggak ada kata mulai nggak bakal, nggak akan ada kemudian, nggak akan ada evaluasi, nggak akan ada lagi yang namanya peringkat atas. kalau nggak mulai posting-posting, followersnya nggak akan 18,9 ribu. Aku mau naikin nih. Oh iya. Kalian udah follow aku belum? sudah. Oh iya Kak, mana tahu gara-gara berlima jadi tambah 19 ribu Iya ya. kan, ntar bilang aja Kak, ini aku yang tadi wawancara fallback ya. Karena nggak tahu loh beneran. Wah, itu nada notif di fallback tuh kayaknya kami harus clear nggak sih Kak? Kayaknya harus ya. Oke guys, itu aja penutup dari Kak Ola. Kak Ola mau closing statement mungkin? Kayaknya udah tadi cukup. Udah cukup. Baik, sekian video wawancara dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.